Kalau produk kamu tuh sama percis dengan ratusan seller lain di TikTok Shop, tapi punya mereka muncul, punya kamu enggak? Jawabannya cuma satu nih, kamu belum paham. Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Di video ini kita akan bahas algoritma TikTok Shop terbaru, cara bersaing di produk yang lagi viral dan lagi rame ya, khusus untuk tahun 2026. Nah, kalau produk kamu tuh sama percis dengan ratusan seller lain di TikTok Shop, tapi punya mereka muncul, punya kamu enggak? Jawabannya cuma satu nih, kamu belum paham caranya algoritma TikTok Shop itu bekerja. Di video ini saya bakal bongkar cara TikTok Shop membaca produk dan strategi supaya toko kecil pun bisa bersaing di produk yang rame, yang lagi viral. Ya, buat kamu yang jualan di Shopee, Tokopedia, atau baru masuk TikTok Shop, memang algoritmanya itu setiap platform tuh beda-beda. Jadi nggak bisa caranya di Shopee itu diterapkan di TikTok Shop, caranya Tokopedia diterapkan di Shopee, dan sebaliknya. Jadi, kamu harus ngerti ini ya. Kamu bisa menang tanpa iklan, tanpa bakar duit, karena ini harus ditonton sampai habis ya. Karena bagian akhir ini yang paling penting. Oke? Pertama kita bahas dulu, TikTok Shop itu sebenarnya bukan marketplace biasa. Dia adalah social commerce. Dia sebenarnya adalah sosial media yang tempat orang juga bisa beli juga. Jadi TikTok itu adalah viral machine, dia adalah mesin konten, artinya produk kamu itu dinilai seperti konten. Dan algoritma TikTok Shop itu baca 3 hal utama. Dia akan baca judul, deskripsi, dan juga feedback daripada user nih. Ada perilaku user. Kalau orang lebih sering klik produk kamu, nonton video kamu, stay lama ya. Stay lama itu mungkin lebih dari 3 detik atau stay nonton sampai habis atau check out, maka botnya AI-nya TikTok akan bilang, oh ini barangnya bagus nih, produk ini relevan, video ini layak saya rekomendasikan, karena sekali lagi dia adalah viral machine ya. Jadi yang penting video kamu itu relevan dulu, kualitasnya bagus dulu, baru murah, bukan sebaliknya. Kalau di marketplace sebelah, mungkin murah dulu, baru dibeli ya. Kalau TikToknya lebih ke produk ini adalah sebuah konten, relevan atau enggak dengan apa yang user-user atau orang-orang yang pakai TikTok suka. Jadi kebalik ya, jangan sampai teman-teman nggak paham ini, karena kalau nggak paham, nantinya nggak bisa ngerti gimana sih caranya TikTok bekerja. Nah, di TikTok itu ada namanya CTR dan juga conversion. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. CTR itu simple, teman-teman. Klik through rate. Dari 100 orang yang lihat, berapa orang yang klik produk kamu. Kalau misalnya dari 100 orang yang lihat, yang klik adalah 20 orang, itu kamu punya CTR 20%. Tinggi nggak? Menurut Om Botak 20% sih tinggi banget. Ya, berapa sih yang ideal? Ya, kita nggak tahu. Mungkin tergantung daripada um, kategori, tapi menurut Om sih 5% pun sebenarnya udah cukup bagus ya, tapi lebih tinggi ya pasti lebih bagus. Kalau judul produk kamu tuh generik, semua orang juga pakai judul yang sama, panjang tapi banyak spamnya, atau cuma asal kopas-kopas kompetitor aja, terlebih lagi apa yang kamu kopas itu ternyata nggak sesuai sama produk kamu, orang akhirnya nggak ngeklik produknya dan produk kamu akan makin tenggelam dan nggak akan dimunculkan oleh marketplace tersebut atau oleh platform ya. Setelah diklik, TikTok akan melihat step keduanya, conversion. Jadi yang pertama pastinya kamu harus punya CTR yang bagus dulu. Dilihat relevan atau enggak, sesuai enggak sama kata kunci yang orang cari, diklik atau enggak. Setelah diklik, kita masuk ke yang kedua nih, conversion. Conversion itu adalah dia akan lihat ada yang ATC atau enggak. Baru ada yang beli atau enggak. Ini dua hal yang berbeda. Ketika orang klik dan masukin ke keranjang, itu sebuah penilaian yang bagus. Poin yang plus untuk produk tersebut. Nantinya dari yang masukin ke keranjang, dia akhirnya beli. Ini another point lagi. Jadi kalau yang klik tinggi, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang add to cart, TikTok akan turunin ranking produk kamu. Jadi ingat ya, CTR-nya tinggi, tapi nggak ada conversion, itu juga mati pelan-pelan. Ya, jadi banyak nih ya, dari kontennya dulu masuk ke CTR, CTR lalu masuk ke RTC,
baru dari ATC, add to chat ya, baru lari ke conversion. Jadi di setiap step ini, kamu harus lalui dengan baik. Jadi judul versus deskripsi. Nah, ini mana dulu yang lebih penting? Jawabannya judul dulu. Ini sudah kita buktikan, banyak seller yang jualannya judulnya oke, tanpa deskripsi, itu masih bisa jualan. Tapi nggak sebaliknya ya, judulnya berantakan, deskripsi mau sebagus apapun, nggak ada yang mampir. Karena algoritma itu jauh lebih menekankan ke judul dibandingkan ke deskripsi. Jadi beresin judulnya dulu. Ibaratnya judul itu kayak pintu masuk, deskripsi itu dalamnya. Kalau dalamnya bagus, tapi pintu masuknya jelek, nggak akan ada yang mau masuk. Ya, jadi kita beresin judulnya dulu. Kesalahan seller pemula, itu judulnya pendek, jadi nggak jelas. Atau yang kedua, deskripsinya panjang, tapi nggak kebaca. Contoh judul yang salah, tas wanita import. Nah, coba kita benerin ya judulnya. Jadi tas wanita import Korea, anti air, muat banyak. Judul yang baru ini menjelaskan selling point-nya, USP daripada produknya. Tas wanita ada banyak, tapi ini impornya impor Korea loh, bukan impor dari China misalnya. Dan ini waterproof, anti air, dan muatnya banyak, karena ada banyak kompartmennya. Ya. Jadi ini ada bahan, ada ukuran, ada kegunaan, dan teman-teman ini akan membuat judul produkmu lebih bagus. Nah, saya kasih contoh nyata ya. Ada toko kecil, produknya sama persis dengan toko besar, harganya beda tipis. Bedanya di mana? Kita bisa bedain di judul yang lebih spesifik dan konten video yang lebih jelas. Dan fokus ke masalah pembeli. Jadi hasilnya produk dia muncul terus di pencarian walaupun followersnya kecil. Dan TikTok ini beda dengan aplikasi sebelah ya. TikTok ini memang dia nggak melihat followermu besar atau kecil. Dia akan melihat kontenmu seberapa relevan dengan pembeli. Kontenmu seberapa relevan dengan orang-orang yang menggunakan aplikasi. Kalau orang nonton yang lama, kalau orang begitu klik, CTR-nya tinggi, konversinya tinggi, produkmu pasti akan direkomendasikan ke lebih banyak orang lagi. Jadi nggak peduli tokomu kecil atau baru, kalau memang kontenmu bagus, dia akan memviralkan produk kamu. Dan algoritma itu cuma peduli satu hal, dia peduli dengan data. Data apa? Data CTR, data ATC, dan juga data konversi. Nah, kita sekarang akan bahas strategi masuk ke halaman 1 untuk produk-produk yang viral. Sekarang praktisnya aja. Kalau kamu jualannya rame, lakukan ini. Pertama, fokus ke satu keyword utama. Jangan rakus. Satu dulu. Kuasain dulu. Dan riset dulu dengan baik. Keyword apa yang benar-benar mendeskripsikan produk kamu. Kalau kamu jualan gelas ini, kamu harus fokus ke dalam keyword mana yang orang cari. Apakah ini hanya gelas biasa atau memang ini adalah gelas kopi atau ini adalah gelas bening atau gelas kaca. Fokus ke dalam satu keyword akan membantu membuat produkmu memang lebih niche, tapi disarankan ke orang-orang yang memang tepat yang mencari produk tersebut. Yang kedua, buat judul yang lebih manusiawi. Jangan kaku dan jangan hanya mengandalkan ChatGPT. Saya tahu teman-teman di sini banyak sekali yang pakai ChatGPT untuk membuat judul. Tapi harap berhati-hati. Karena seringkali judul-judul yang dihasilkan oleh ChatGPT itu tidak mempunyai data yang valid sehingga judul-judulnya itu quote-unquote kurang berkualitas atau sampah ya teman-teman ya. Jadi benar-benar teman-teman riset dengan data-data yang lebih benar. Kalau memang mau pakai ChatGPT, usahakan di-train dulu sehingga bisa memberikan judul-judul yang tepat. Yang ketiga, pastikan video produk itu jelas menonjolkan USP, unique selling point daripada produknya. Bukan cuma foto aja, apalagi karusel fotonya dari kanan kiri depan belakang, tapi dikasih keunggulan produknya yang berbeda dengan produk lain. Apakah itu garansinya, apa itu bahannya, apakah itu sesuatu yang mungkin kita tahu tapi orang lain belum tentu tahu ya. Yang keempat,
dorong interaksi awal. Upload waktu jam ramai, minta klik, minta CTA yang jelas, minta untuk di-save, minta untuk di-share. Intinya adalah kita harus remind untuk orang-orang untuk berinteraksi dan melakukan action daripada video tersebut. Dan kelima tentunya ini adalah harus evaluasi setelah 3 hari. Kalau CTR-nya rendah, kita ganti judulnya. Kalau yang klik ada tapi nggak laku, kita perbaiki offernya, kasih voucher, kasih flash sale, kasih penawaran harga. Mungkin itu yang diperlukan supaya videonya lebih bergerak dan akhirnya itu bisa ditawarkan ke lebih banyak orang lagi. Ini bukan tebak-tebakan ya, tapi kita semua punya datanya dan tinggal mengoptimasi. Kalau misalnya datanya kasih kita pengetahuan tentang apa, actionnya pun harus sesuai dengan data yang dikasih. Jadi kalau kamu jualan di TikTok Shop dan masih pakai cara marketplace yang sebelah, menurut saya ini kurang tepat karena gamenya berbeda. Ketika di TikTok itu gamenya konten, ingat teman-teman harus memperbaiki konten itu karena produk itu akan dinilai sebagai konten. Jadi produkmu ketika sama dengan konten, produknya harus diperbaiki sesuai dengan kemauan daripada platform tersebut. Dan semuanya itu ada datanya ya. Tadi ada datanya, data CTR, data add to chat, data conversion, data berapa orang nonton, dan sebagainya. Kalau video ini sangat berguna dan memberikan insight buat kamu, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Karena masih banyak lagi video yang sudah kita buat supaya teman-teman naik kelas menjadi seller dengan omset di atas 1M per bulan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.